Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 semua, apa kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu berharap semoga selama KBM kalian tetap semangat belajar meskipun belajarnya di rumah. Ya baik, untuk pertemuan hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik ya bersama Ibu ya dengan Ibu Syamsinar. Ya, pada pertemuan ini kita masih masuk ke tema 1 ya, tapi sudah memasuki subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Di mana pertemuan sebelumnya subtema 1 oleh Ibu Nedra Ismail tentang tumbuhan ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bermacam-macam hewan dan bagaimana cara perkembangbiakannya ya. Ya, ini bisa dilihat di slide. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu perkembangbiakan hewan. Nah, apa sih berkembangbiak itu? Nah, berkembangbiak itu biasanya sering disebut bertambah semakin banyak ya, bertambah banyak. Nah, berkembang biak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup tujuannya berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya agar spesiesnya tidak punah. Nah, kemudian sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, coba bisa kalian perhatikan, bisa ditebak ya gambar hewan apakah ini? Ya, silahkan. Terlihat jelas ya nak ya. Nah, ini hewan apakah? Silahkan nanti di gambar yang keduanya. Ya, yang ketiganya sudah bisa dilihat ya, diperhatikan baik-baik. Kemudian nanti jawaban kalian kita cocokkan betul tidak jawaban kalian. Ya, selanjutnya kita lihat jawabannya. Ya, yang pertama, gambar pertama adalah ayam. Yang kedua paus. Yang ketiga platypus. Nah, jawabannya Ibu yakin pasti semuanya sudah benar ya. Karena hewan-hewan tadi sering dilihat ya di hutan-hutan atau di lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba kita lihat cara perkembangbiakan ketiga hewan tersebut. Nah, apakah cara perkembangbiakannya sama? Lihat, ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau yang disebut dengan ovivar. Kemudian paus berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, hewan platypus berkembang biak dengan bertelur kemudian melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Ya, baik Bu Ina lanjut. Dari perkembangbiakan yang 3 tadi ya, ovivar, vivipar dan ovovivipar itu adalah perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa sih perkembangbiakan secara generatif. Nah, artinya adalah terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sehingga menghasilkan individu baru ya. Jadi adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau yang sering disebut perkembangbiakan hewan secara generatif itu melalui perkawinan ya, kawin. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya perkembangbiakan generatif. Yang pertama ovivar. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga. Kemudian mengerami telurnya karena dia bertelur, jadi butuh beberapa hari ya, butuh proses untuk menetaskan ya telurnya, maka perlu dirami. Kemudian perkembangan generatif yang kedua secara vivipar. Ya, ciri-cirinya memiliki daun telinga, tubuh ditutupi rambut dan memiliki kelenjar susu. Nah, biasanya hewan vivipar ini hewan yang menyusui dan sering disebut sebagai hewan mamalia. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan generatif secara ovovivipar. Nah,
dia tidak memiliki ciri khusus ya, seperti itu. Nah, kemudian ada ciri-ciri lain juga yang menyebutkan hewan ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Kemudian embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Jadi perkembangannya, pertumbuhannya berada di dalam cangkang telur ya, dilindungi oleh cangkang telur yang keras. Nah, itu ciri-ciri dari perkembangbiakan secara ovipar. Kemudian perkembangbiakan vivipar, ciri-ciri yang lainnya, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau di dalam rahim induknya. Ya, ini sama seperti manusia ya. Nah, hewan yang berkembang biak secara vivipar dia memiliki rahim, maka calon individu barunya tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu ciri-cirinya perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Nah, jadi tumbuh dan berkembang di dalam telur, kemudian menetas. Ya, setelah itu baru dikeluarkan dengan cara melahirkan ya, individu barunya dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, ini bisa dilihat di slide ada contoh hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar. Nah, ini sering kita temui ya di lingkungan sekitar, bisa di lingkungan terdekat rumah atau di kebun atau juga di hutan. Nah, ini bisa dilihat contoh hewan ovipar, ada cicak, kemudian ada burung, dan ada kura-kura. Nah, itu salah satu contoh jenis hewan yang berkembang biak secara ovipar. Nanti masih banyak lagi ya. Kemudian contoh hewan vivipar, ada tapir. Nah, kemudian ada kelinci, dan yang ketiga itu adalah ada bekantan. Nah, bekantan ini sejenis kera asli dari Kalimantan ya. Nah, itu jadi ketiga hewan itu salah satu jenis hewan yang berkembang biak secara vivipar. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, ada ular, kemudian ada kuda laut, dan terakhir ada buaya. Jadi ketiga hewan tersebut berkembang biak secara ovovivipar. Ya, sampai di sini penjelasan Ibu bisa dipahami tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bisa dibedakan ya perbedaannya. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan kalian berlatih ya. Silahkan dibuka buku pulpenanya halaman 28 dan 29. Silahkan dikerjakan ya. Ada pengelompokan ya hewan-hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian ada yang harus kamu tentukan hewan mana yang termasuk ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Nah, silakan jika ada hal yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke guru kelasnya masing-masing. Ya, sampai di sini terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Nah, Ibu berharap tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah sudah menciptakan hewan ya, makhluk hidup untuk manusia ya, untuk melengkapi atau untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat itu semua. Ya, terima kasih dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.